anak-anak luar biasa. Salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Siska, dan pada video kali ini Ibu Siska ingin mengajak anak-anak untuk belajar bersama, untuk mendengarkan sebuah cerita. Nah, kali ini Ibu Siska ingin menceritakan sebuah dongeng dari Sumatera Barat, yaitu yang terkenal dari Sumatera Barat. Ada yang tahu? Iya, dongeng Malin Kundang. Nah, siapa yang mau mendengarkan dongeng Malin Kundang? Semua mau mendengarkan? Oke, kita akan dengarkan bersama-sama. Nah, anak-anak, Bu Siska sudah mempunyai 2 boneka, yaitu Malin Kundang dan ibunya. Kita akan mulai ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu kala, di pesisir pantai air manis, di kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan juga seorang anaknya. Seorang ibu itu bernama Mande Rubayah dan anaknya bernama Malin Kundang. Mereka hidup saling menyayangi dan sangat bahagia. Tetapi hidup mereka masih serba kekurangan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mande Rubayah menjadi penjajah roti keliling dan juga dibantu oleh anaknya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang hidup semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan ketika dia dewasa, dia semakin berpikir. Dia sangat merasa kasihan melihat ibunya yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka karena Malin Kundang sangat menyayangi ibunya, dia dengan berat hati juga meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau, pergi berlayar untuk mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi. Dengan berat hati, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi berlayar, untuk merantau, bekerja di negeri seberang. Ibu, aku meminta izinmu untuk pergi berlayar ke negeri seberang, Bu. Aku ingin bekerja di sana. Anakku, apa kamu tidak kasihan dengan ibumu ini? Ibu sendirian, Nak. Ibu hanya ingin kamu berada di sini. Tapi Ibu, aku ingin Ibu akan bahagia jika nantinya aku bisa berhasil. Anakku, aku tidak ingin membuatmu terus berada di sini hanya karena Ibu sangat sedih. Tetapi jika memang itu keinginanmu, Ibu akan mengizinkannya. Tetapi ingatlah, janganlah kamu melupakan tanah kelahiranmu dan melupakan ibumu ini. Baiklah Ibu. Ibu, maafkan aku. Aku sangat menyayangi Ibu. Mereka pun saling menangis untuk melepas kepergian Malin Kundang. Ibunya sangat berberat hati, tetapi ibunya tidak ingin Malin Kundang terus tertahan berada di desa mereka dan tidak berkembang. Akhirnya datanglah sebuah kapal besar dan Malin Kundang pergi mengikuti kapal itu untuk berlayar.
Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Mandi Rubaya selalu mengingat anaknya dan menunggu anaknya yang belum juga datang. Pada suatu hari, terdengarlah kabar berita bahwa Malin Kundang telah menikah dengan wanita yang cantik dan hidupnya telah berubah dan sekarang ia sudah menjadi orang yang berhasil. Mandi Rubaya tentu sangat senang mendengar kabar bahwa anaknya telah berhasil dan juga sudah meminang dan mempunyai istri yang sangat cantik. Dia pun terus menunggu kedatangan Malin Kundang. Akhirnya, pada suatu hari, terdengarlah kabar berita bahwa akan ada sebuah kapal besar yang akan mendarat di pesisir pantai air manis. Mandi Rubaya sangat berharap Malin Kundang ada di antara mereka, ada di kapal yang besar itu. Akhirnya ada yang berlari, orang-orang ada yang berlari menghampiri Mandi Rubaya. "Ibu, anakmu ada di kapal besar itu." "Benarkah?" "Benar, Ibu. Anakmu ada di kapal besar itu. Malin Kundang. Dia bersama dengan istrinya yang sangat cantik." "Oh, anakku." Ibu Malin Kundang tak henti-hentinya menangis. Dia sangat ingin bertemu dan memeluk Malin Kundang. Akhirnya kapal pun merapat ke dermaga dan turunlah satu persatu penumpang di antara mereka. Akhirnya dari kejauhan Mandi Rubaya melihat Malin Kundang. Malin Kundang berjalan bersama seorang wanita cantik. Tentu itu adalah istrinya. Begitu pikir ibunya. Setelah dekat, Mandi Rubaya pun berlari. Dia sangat merindukan Malin Kundang dan dia langsung memeluk Malin Kundang. Tetapi apa yang terjadi? Malin Kundang sangat kaget dan dia langsung mendorong Mandi Rubaya hingga Mandi Rubaya terjatuh. "Anakku, ini adalah ibu." Malin Kundang sangat kebingungan ketika Mandi Rubaya memberitahunya bahwa ia adalah ibunya. "Anakku, ini ibumu." Dan karena Malin Kundang semakin bingung, akhirnya Malin Kundang pun langsung mengajak istrinya kembali ke kapal. Mandi Rubaya menangis karena anaknya mengabaikannya. Dia tidak percaya bahwa Malin Kundang tidak mengingatnya lagi. Dan ibunya pun sangat bersedih. Dia pun berdoa, "Tuhan, benarkah dia bukan anakku? Tetapi Tuhan, jika dia adalah anakku Malin Kundang, berilah keadilan-Mu untukku ini, Tuhan." Sepanjang malam, Mandi Rubaya sangat bersedih. Ketika kapal itu telah pergi, Mandi Rubaya pun semakin sedih. Dan di malam yang gelap itu, akhirnya terdengarlah gelegar suara guntur dan juga suara ombak yang berdebur kencang. Ternyata ada badai yang datang dan hujan pun turun dengan derasnya. Kapal yang ditumpangi Malin Kundang karam dan hancur berantakan. Kapalnya yang hancur akhirnya terbawa ombak dan sampai kepada
di pesisir pantai. Dan akhirnya kapal itu membatu dan juga terlihat seperti seseorang yang sedang telungkup dan juga membatu. Dan mereka, orang-orang di sekeliling sana mempercayai bahwa itu adalah Malin Kundang yang sudah mengabaikan ibunya. Mandi Rubaya sangat sedih mendengar berita itu dan ia pun melihat ke sana, dia pun sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa doanya telah membuat semuanya menjadi hancur dan Malin Kundang pun menjadi batu. Di sisa-sisa hidupnya, Mandi Rubaya sangat sedih. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mendengarkan semua cerita dari Ibu Siska? Iya. Dan Ibu ingin berpesan. Anak-anak, jika anak-anak berusaha, berjuang untuk menjadi orang yang berhasil, jangan pernah lupa, jangan pernah melupakan orang tua anak-anak. Jangan pernah melupakan mama papa dan jangan pernah melupakan orang-orang yang telah berjasa. Seperti apapun mereka adalah orang-orang yang sudah mendukung anak-anak sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berhasil. Jadi, anak-anak harus tetap mengingat mereka sehingga kehidupan tidak menjadi sedih seperti Mandi Rubaya, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan bahagia. Anak-anak bahagia, orang tua anak-anak bahagia juga, dan semua orang yang juga mendukung anak-anak akan juga bahagia. Nah, itu pesan dari Ibu Siska, dan terima kasih sudah menonton video ini.